Tani Vlog Channel. Maka merenungkan rosario, jangan pernah lupa bahwa tidak ada seorang pun yang begitu mengenal Yesus selain Bunda Maria. Maria adalah satu-satunya perempuan yang sangat kenal Yesus. Maria adalah orang pertama yang mengimani bahwa yang dikandung ini adalah Allah, anak Allah, Maria. Maka lihat, di saat menghadapi misteri putranya, di saat menghadapi misteri dia melihat Yesus dalam perjalanan hidupnya, apa yang dilakukan oleh Bunda Maria? Dikatakan dalam kitab suci, Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka Bapak Ibu yang terkasih, rosario pun adalah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Maria. Jadi kalau kita berrosari, kita melakukan seperti Bunda Maria. Dia menyimpan dalam hati dan merenungkannya. Maka dalam rosario apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal. Ini yang dianjurkan oleh Bapak Paus. Pertama, merenungkan peristiwa demi peristiwa secara seksama. Mendengarkan kembali. Di dalam peristiwa itu ada apa? Misalnya kita masuk ke dalam peristiwa terang yang kedua. Peristiwa terang kedua adalah Yesus menyatakan dirinya dalam perjamuan perkawinan di Kana. Jadi bagaimana di situ kita masuk ke dalam peristiwa itu kembali. Di mana saya tahu bahwa mereka kekurangan anggur. Dan Maria berkata, mereka kekurangan anggur. Maria walaupun mendengar jawaban Yesus, Ibu mau apakah daripadaku? Waktuku belum saatnya. Belum tiba. Tapi Maria berkata kepada para pegawai itu, lakukan apa yang dia katakan. Jadi perhatikan di sini, apa yang mau saya perlihatkan, bahwa pertama yang harus dilakukan di dalam rosario adalah merenungkan peristiwa demi peristiwa yang dijadikan sebagai perjalanan rosario. Jadi kalau peristiwa pertama, lakukan 10 Salam Maria ini sebagai bahan permenungan peristiwa pertama. Kedua, menerapkan peristiwa. Jadi sadarilah bahwa peristiwa yang kita renungkan mungkin terkait dengan peristiwa dalam hidup saya, yang saya alami. Jadi angkat juga peristiwa hidup kita. Contoh, saya mengalami kesedihan, kejengkelan. Saya jengkel karena saya misa dan disalahkan. Jadi misa itu tidak diperbolehkan. Saya sedih. Pastor ini kalau tidak suruh misa ya mau suruh apa lagi? Mau ngapain lagi yang tugasnya? Masa kita tinggal di pastoran cuma makan, minum, disediakan oleh umat. Malu toh kalau tidak melayani umat dengan perayaan Ekaristi. Lalu pada saat melayani perayaan Ekaristi disalahkan. Tidak boleh. Itu tidak sesuai dengan ketentuan. Akhirnya saya minta maaf. Saya terima. Saya berkata, baik, saya tidak akan melakukan lagi. Saya terima. Walaupun sedih. Gitu ya. Kalau saya berbuat jahat, saya disebut salah, ya saya menerima banget, enteng. Tapi kalau berbuat benar gitu ya, lalu saya disalahkan, baik, gitu, saya sedih. Gitu. Tapi akhirnya pada saat saya mendoakan rosario peristiwa sedih, saya berani melepaskan kesedihan itu. Ya sudahlah, lepas, suatu saat pun berlalu. Jadi perhatikan, di samping kita merenungkan peristiwanya Yesus, kita juga membawa peristiwa hidup kita sebagai bagian untuk mengikuti Kristus. Jadi kita melihat peristiwa kita dalam perspektif Tuhan, dalam perspektif Allah. Bukan dalam perspektif luka, jengkel, marah, kesel, asem. Nah, itu bukan kayak gitu. Jadi kalau kita hanya melihat dalam perspektif marah, jengkel, luka, asem, kampret, saya nggak akan lagi. Nah, itu baru. Itu perspektif luka. Tapi pada saat kita angkat dalam perspektif doa, kita melihat peristiwa itu dalam perspektifnya Tuhan.
Mungkin peristiwa sakit ini adalah cara Tuhan untuk apa? Menyertakan kita dalam penderitaannya. Ketiga, jadi menerapkan peristiwa itu dengan peristiwa hidup kita. Ketiga, merumuskan tindakan yang didorong oleh Roh Allah untuk dilaksanakan dalam hidup kita. Nah, jadi doa rosario itu sekali lagi bukan berhenti pada tenang, bukan berhenti pada damai, bukan berhenti supaya saya udah nyaman. Tidak. Berdoa itu harus sampai pada action, pada tindakan. Maka Bapak Paus pun mengingatkan, setelah berdoa, kita harus merangkai tindakan yang membuahkan apa? Kebaikan untuk dilaksanakan. Jadi tindakan yang didorong oleh Roh Allah, bukan tindakan yang didorong oleh roh jahat, roh kebencian, roh angkara murka, roh emosi, roh pembalasan. Bukan. Tetapi doa rosario harus menggerakkan tindakan kita untuk didorong oleh roh Tuhan. Nah, akhirnya mengangkat apa yang dikatakan oleh Bapak Yohanes Paulus kedua. Kalau tadi yang dipaparkan oleh Bapak Paulus ke-6, saya sekarang melihat apa yang dipaparkan oleh Yohanes Paulus kedua. Bapak Suci Yohanes Paulus kedua adalah seorang Bapak yang sungguh sangat berdevosi kepada Bunda Maria. Maka dari itu, dari beliaulah, dari orang kudus inilah lahir peristiwa terang di dalam gereja. Jadi dalam ensiklik Rosarium Virginis Mariae, Bapak Paus mendesak supaya rosario dihidupkan kembali. Setelah peristiwa 11 September, Bapak Paus, Anda tahu pemboman itu, Twin Tower, Bapak Paus sedih. Banyak orang setelah pemboman itu malah lihat berita Fox, lihat berita CNN. Bapak Paus sedih, kenapa kok tidak orang-orang itu setelah mendengarkan berita yang menyedihkan, yang memprihatinkan, kenapa tidak cari rosario? Kenapa tidak cari doa? Bukan cari berita, bukan cari sensasi. Ini yang diprihatinkan oleh Bapak Paus. Jadi manusia itu condongnya kalau lihat dengar berita yang aneh-aneh, langsung cari berita, di-share, supaya makin panik, supaya makin ramai. Nah, Bapak Paus mengatakan itu bukan tindakan anak Tuhan. Bapak Paus mengatakan kalau Anda tindakan sebagai orang beriman, mendengar berita itu, carinya rosario, pegang rosario. Maka Bapak Paus mengatakan rosario harus dihidupkan kembali. Kenapa? Kita butuh karunia damai. Terlalu banyak kekerasan di dunia ini. Terlalu banyak kebencian, terlalu banyak ketakutan. Lihat saja, saya prihatin kemarin, tanpa sengaja saya buka YouTube, saya dengar seorang anak SD kelas 5 gantung diri. Hanya karena dimarahin, tidak dimengerti oleh budenya, oleh ibu angkatnya. Gantung diri. Jadi ada orang yang karena kebencian membunuh saudaranya. Ada orang yang karena kebencian ayahnya sendiri meninggal, tidak mau mengurus ayahnya meninggal. Ada karena kebencian juga, dia setelah dididik, dibesarkan oleh orang tuanya sudah tua, dilupakan begitu saja. Tidak pernah diingat-ingat. Ini kan berarti apa? Simpanan kebencian, kemarahan yang terlalu banyak di dalam hati orang. Maka rosario adalah senjata yang paling ampuh untuk mengatasi kekacauan di dalam diri kita. Jadi para ibu, kalau Anda gelisah, marah, jengkel, ambillah ini. Bapak Paus mengatakan ini senjata yang pertama dan utama. Bisa mengalahkan setan dalam diri kita. Jadi sekali lagi, setan yang paling jahat itu bukan dalam genderuwo, kuntilanak, itu bukan. Setan yang paling jahat dalam diri kita adalah apa? Kebencian, marah, keinginan membalas. Itu yang paling harus kita kalahkan. Yang kedua, Bapak Paus mengatakan rosario adalah alat yang paling andal membangun keluarga. Bapak Paus mengatakan keluarga adalah sel pertama dan utama dari masyarakat. Maka keluarga menjadi sehat kalau keluarga itu berdoa bersama. Dia akan kuat. Maka walaupun susah, walaupun sulit, sepertinya, saya tidak mengatakan pasti tidak mungkin, sepertinya tidak mungkin
kita harus mengupayakan supaya ada doa rosario bersama. Kalau tidak bisa setiap hari, ya setiap minggu. Kalau tidak bisa setiap minggu, ya setiap bulan. Kalau tidak bisa setiap bulan, ya setahun seumur hidup. Sekali seumur hidup gitu ya. Semoga Tuhan mengampuni kita gitu ya. Parah amat sih gitu ya. Kok nggak bisa amat? Kenapa gitu ya? Kenapa kita bisa kumpul dengan keluarga, ketawa ketiwi, makan sama-sama, tetapi untuk merangkai doa ini kok tidak bisa? Jadi Bapak Paus prihatin. Ini kita punya senjata, kita punya kekuatan. Dan Bapak Paus mengatakan, doa ini selalu menenangkan. Doa ini mempunyai daya untuk apa? Supaya kita bisa bersiap bertemu dengan Allah. Maka memang dianjurkan orang-orang sebelum misa berdoa rosario untuk mempersiapkan perjumpaan dengan Tuhan. Maka saudaraku yang terkasih, bagaimana rosario ini adalah doa yang sederhana, tetapi sangat meaningful and powerful. Karena di sini kita menyatukan iman kita dengan iman ibu kita, Maria. Antoni Vlog Channel.